Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fernando. Jadi dari program studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai dataset atau set aja, atau bisa juga disebut dengan himpunan. Nah, jadi di himpunan itu kan memiliki karakteristik tidak memiliki urutan, terus ketika ada elemen yang sama, dia akan tercetak satu aja gitu, walaupun elemen yang sama itu 3 atau 2 sekalipun, itu akan tercetak satu saja. Contohnya, misalnya gini, saya punya nama, sebuah himpunan sayuran, gitu ya. Nah, kalau list itu kan pakai tanda kurung seperti ini, tapi kalau di set itu kita memakai tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi saya punya sayuran, ada wortel, ada apa lagi, bayam, lalu ada kacang panjang, lalu ada apa lagi ya, kangkung, 1, 2, 3, 4, 2 lagi deh, kangkung, terus ada jagung, ada lagi labuh mungkin ya. Nah, caranya kita langsung print sayuran, kita save, print. Ya, ini dia. Ini adalah sebuah set. Jadi yang tadi saya bilang jangan kaget kalau ketika kita cetak, bayam itu kan saya tulis di sini, saya ketik di urutan yang kedua ya. Dia tapi tercetaknya di urutan pertama. Itu jangan kaget, kacang panjang yang ketiga, ada yang kedua, wortel yang pertama malah terakhir nih. Itu karena yang tadi saya bilang kalau set itu atau himpunan dia tidak memiliki urutan gitu. Lalu kita juga bisa menambahkan suatu set. Jadi kita bisa menambahkan misalnya gini, sayuran dot add, kita tambahkan di sini elemennya apalagi sayuran, lobak. Nah, save, run. Nah, lobak. Harusnya kalau di list kan, suatu list ketika kita menambahkan eh, elemen baru, dia akan tercetak paling akhir atau paling awal. Tapi kalau di set itu tidak, dia ngacak gitu loh. Ini bisa dilihat. Ini hasil print, hasil cetaknya. Lobak berada di posisi ketiga. Terus gimana kalau kita menambahkan elemen yang sama? Nah, ini kita coba. Kita tambahkan elemen yang sama, yaitu wortel misalnya. Save, kita run aja. Nah, tuh wortel cuma ada satu di sini nih. Nggak ada lagi wortel. Itu kenapa? Karena wortel kan tadi saya bilang kalau di himpunan atau set ini, ketika kita sudah punya satu elemen, lalu kita menambahkan elemen yang sama, itu dia tidak akan tercetak dua, tidak akan tercetak dua kali gitu loh. Jadi dia hanya satu yang tercetak. Nah, ini salah satu contoh cara menggunakan set atau himpunan. Contoh lainnya seperti ini. Jadi set atau himpunan bisa dua. Ada dua cara untuk mencetaknya. Ini kita jangan ini deh. Nah, yang kedua itu
kita tulis di sini set gini. Jadi kita tandain kalau sayuran itu adalah sebuah set. Lalu kita kasih sayuran dot add, kita kasih di sini wortel, sorry, sayuran dot add, terus ada lagi jagung. Ini kita copy aja deh biar cepat juga kan. Nah 4 aja, 5 deh, sama saya mau nunjukin satu. Ada bayam, kangkung. Nah, jadi set ini juga bisa menggabungkan antara angka atau numerik dengan string gitu. Misalnya angkanya acak deh ya, saya kasih angka 1454 gitu ya. Lalu kita print sayuran. Sekitaran. Nah, ini dia akan tercetak wortel, kangkung 1454, bayam, dan jagung. Oh, gak usah pakai ini juga bisa. Maaf. Nah, jadi hanya angka begini tanpa dikasih ini juga bisa kok. Tuh, tanpa dikasih tanda komentar dia akan tercetak. Nah, 1454. Lalu apalagi ya? Ini kita blok dulu ya. Nah, kita juga bisa mengurutkan sesuai dengan urutan abjad. Caranya kita tambahkan di sini sorted. Kita kasih ini, yang ini kita kasih lagi ini. Nah, kita print. Nah, bayam, jagung, kangkung, wortel. Ini sesuai urutan ya. Sesuai urutan abjad gitu. Bayam B, jagung J, kangkung K, W, wortel. Lalu apa lagi ya? Oh, ini kita blok dulu. Enaknya di set itu juga bisa begini. Misalnya saya punya bilangan ganjil itu udah azan. Jadi saya punya bilangan ganjil ada 1, berapa lagi? 1, 3, 5, 7, 9 ada ya. Lalu ada bilangan genap. Bilangan genapnya itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Terus ada bilangan prima. Kan ada bilangan prima kan? Bilangan prima tuh berapa ya? 2 kalau nggak salah. 2, 3, 5, 7, 9. Kayaknya ini bilangan prima. Mohon maaf kalau salah. Jadi di set ini kita bisa menggabungkan antara kedua elemen gitu. Antara kedua elemen. Contohnya begini. Misalnya saya print di sini print ganjil dot union. Nah, pakainya union. Union itu menggabungkan dengan genap. Ganjil digabung dengan genap gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus di ini juga bisa kita ganti dengan intersection. Nah, intersection ini irisan antara bilangan ganjil dan genap. Ada apa enggak? Nah, tidak ada karena tidak ada ya angka yang sama. Tapi kalau kita tidak ada angka yang beririsan gitu deh. Tapi kalau kok nggak mau?
Oke, kita lanjut lagi tadi, mati tiba-tiba karena udah lebih dari 10 menit. Kita lanjut lagi. Ini tadi, kosong karena ganjil dan genap itu tidak beririsan. Tapi kalau kita ganti menjadi prima, bilangan prima, ganjil beririsan dengan bilangan prima, itu ada pasti. Nah, 9357 kan? 9 itu ada 357. Oke, jadi mungkin sekian pembelajaran tentang set, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.